yang kedun mereka. Siapa yang macam-macam tak hajar, nggak bisa. Apa perlu saya periksa masalah keuangan pura? Karena sekarang banyak sekali menten fenomena-fenomena yang lain di masalah lain. Menten fenomena-fenomena di pura-pura besar makin banyak dibuat pura-pura kecil di sebelah-sebelah pura besar ini, benar nggak? Ada pura beji, ada pura yang sebenarnya menang menggunakan beji, ngangen beji makin buat lagi pura apa namanya, pokoknya pura ini buat pelinggi kecil-kecil dibuat. Ya, kalau di dalam pet kan memang udah paten kan di Nusa Penida nih kan. Sudah ada ini pura nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 terakhir penataran. Memang seperti itu. Makin tampaknya ikut-ikutan sama pet makin di mana-mana. Dengan tujuan napi, bukan tujuan murni untuk melayani ide, dengan tujuan pertama melebarkan yang namanya KKN keluarga Mangku. Saya tidak menuduh semua, tapi ada buktinya. Kalau mau diperiksa, ayo. Yang bisa masuk ke penataran menjadi pemangku sebagian besar adalah hanya KKN. Kalau Ten Semeton ada bahkan satu cerita, satu keluarga ini saudara berenam bertujuh, ini sak tujuh-tujuhnya jadi pemangku di Pelinggi yang berbeda-beda. Bayangin aja, kalau di sini seharinya 50, 50, 50, 50, 50, dan ini semua masalah ini adalah urusan duit. Makanya Bali kan kena pastu makin panas begini. Mau ide Sulingih, mau Semeton, mau Ipun, makin nunas ke Betara Indra, nggak akan dilihat, nggak akan ditengok sama ide Betara. Niki pun pastu ning pastu. Kalau ada pemimpin tidak disetujui oleh leluhur, kalau ada pemimpin di Bali tidak disukai sama Niskala, begini hasilnya. Kalau ada pemimpin di Indonesia tidak disukai sama Niskala, seperti yang terjadi sebelum-sebelum ini, coba lihat bencana di mana-mana, benar nggak? Tsunami, gempa, gunung meletus, semua itu adalah aura, karena aura pemimpin itu nyambung sama aura alam. Baik pemimpin tingkat desa misalkan, sampai ke presiden. Ya, maka dari itu beberapa hal yang terakhir yang ingin Tiang sampaikan untuk ngentek nih, mangdeng ngentek, Tiang mohon bantuan lah. Mohon bantuan kepada para pemangku, para rohaniawan, siapapun yang terlibat di ashram ini. Tiang mohon bantuan untuk mempercepat yang namanya revolusi Hindu niki. Yang pertama, Yening sampun satya dengan Griya niki, sampun satya dengan Ida Sulingih. Beliau sebagai guru, tidak hanya selaku Sulingih. Jadi Mangda Semeton Uning, kalau beliau sudah bolak-balik ke India, Tirta Yatra, sudah kemana-mana, sudah pergaulan internasional. Beliau ada penulis buku yang hebat, yang sampaikan niki penelitian Jerman niki. Seorang Sulingih di Bali, ketika mewede, ketika menggunakan genta, itu bisa vibrasinya 3 km persegi. Makin ide di sini melinggi. Beliau sekarang sedang Suryo Nyewana nih, 3 kilo auranya, muter. Itu penelitian ilmiah itu. Jadi jangan kita macam-macam sama Ida Sulingih. Makin dia minta yang pertama, tolong setia sama beliau. Kalau yang namanya sisya, namanya murid, namanya nana, ya itu harus sabdo panditoratu. Nabi sabdo panditoratu itu. Ida Sulingih ini tidak bisa dilawan, tidak bisa didebat. Tiang aja sebagai kesatria, Tiang sebagai pejabat negara loh, pemenang pemilu dengan suara tertinggi. Tiang ini, kalau Tiang berhadapan sama Sulingih, Tiang diem. Walaupun mungkin dianggap secara keilmuan Tiang pintar gitu, doktor gitu, tapi Tiang di depan Sulingih, semua Sulingih Tiang manut saking sastra. Siap, nggak ide, siap. Tidak boleh didebat, Mangda genah guru pinulah. Sesana dong, masalah setuju nggak setuju urusan belakangan. Tetapi di depan beliau harus manut saking sesana sebagai sisya. Patahnya, jadi nikah dulu. Harus setia sama Griya niki. Harus setia sama peseraman niki. Jangan nggak loyal. Tiang sering kok lihat
Kan ke acara begini kan sering yang datang-datang. Di Denpasar ada banyak, di Bali ada banyak. Ada juga kelompok orang yang sekarang datang ke peseraman ini, besok lagi jadi anggota peseraman di sana, besok lagi anggota peseraman di sana. Kan saya heran, ini kok lu gak konsisten ya? Bener nggak? Ya ini kan nyaman pindah sama peseraman. Nggak bisa. Coba aja nggak semeton-semeton kita yang hebat-hebat dari agama sebelah, yang mereka punya pondok, ya setia saja di pondok itu, dibela, ulamanya dibela bener. Itu harus ada dalam Hindu. Makanya kemarin seperti menten kasus viral ya, Arke, ada nggak kemarin viral itu yang Sulinggi, yang begituin kaki itu loh ya, yang pakai itu. Saya sampaikan, kenapa saya tidak posting itu? Itu memalukan Hindu kalau kita bahas. Dan orang Bali ini kan punya sifat yang tidak bagus. Kalau sudah saudaranya kena masalah, paling jago ngomongin semeton. Bener nggak? Paling jago nyinyirin semeton itu. Kalau tiang tidak. Kalau seandainya tiang punya semeton, salah nih semeton ini. Tugas saya apa? Bukan melindungi kesalahan tiang, kesalahan mereka, tetapi tiang meredam kesalahan mereka, meredam, amankan. Ini saudara kita jeleng melah, nyame gelah nih. Itu prinsipnya. Makanya bagus. Kemarin ada penanganan, viral, semua tanya ke tiang, punapi niki. Ada yang namanya di media sosial ada Sulinggi pakai nginjakkan kaki seperti itu, macam-macam lah. Kemarin ada seorang motivator sekarang berubah jadi guru kan? Saya nggak nyebut namanya nih. Dulu motivator, sekarang gados guru. Sekarang kalau kemarin yang lewat itu di salah satu acara di Kuta Selatan, sebelum gurunya lewat nih, semua sisanya sampai nyentuh aspal semua, sampai begini semua. Itu kan nggak masalah, itu dalam Hindu that's fine, tidak ada undang-undang dilanggar kok. Seperti kemarin Sulinggi yang ada menoinikan kaki di pundak itu, di pundaknya si Sisya itu, nggak ada undang-undang dilanggar, itu dreste kok. Bahkan ada juga kemarin dapat laporan, ada yang mau berguru, ternyata itu ada Sulinggi yang meminta jempol jarinya harus dikulum. Menurut orang kan aneh, tapi ada yang mau, itu terserah kok. Nggak ada yang dilanggar, kecuali orang yang di sana berkeberatan, bener nggak? Kalau berkeberatan silakan lapor polisi. Apa kek, penganiayaan kek, apa kek terserah. Kalau merasa, kalau tidak, nggak masalah. Maka dari itu, hati-hati nyebarin berita hoax. Banyak medsos niki tidak dimiliki oleh semeton Bali. Memang gunanya mereka punya medsos menghancurkan sendi-sendi kebersatuan kita. Ya, maka dari itu pertama, tolong setia sama peseraman ini. Yang kedua adalah jaga nama baik. Menten masalah diredam, menten semeton salah, rarah semetonnya, ajak bicara empat mata, dekene deketo, ajak bicara, jangan dipermalukan. Karena semeton harus tahu yang sempurna tuh hanya Tuhan. Tapi kalau kita sedikit agak sempurna boleh dong. Kita ini kan awatara juga, bagian dari roh kita kan, bagian dari para mahatma kan. Nggak masalah, karena ada bagian Tuhan di dalam diri kita. Makanya amor ringat cintil, bukan berada di sisinya kan. Kita nih amor, bersatu dengan elemen Tuhan. Nggak masalah. Jaga nama baik dimanapun. Tapi tadi menten pelatihan tentang pedagang Hindu misalkan, pedagang sukle. Bagus tadi beliau ide menyampaikan kepada tiang menten yang namanya nanti akan ada pelatihan tentang etika dagang-dagang kita. Kan dagang-dagang Bali kan banyak yang judes kan, yang judes sudah itu nggak bisa ditawar kan, bagaimana, pokoknya ngesok gitu. Jangankan semeton, saya yang digituin loh. Jangankan semeton, tapi bedanya semeton sama tiang gimana? Kalau tiang ribut, tapi ribut tiang bercanda, kayak bisa ketawa. Karena bilang, biang jangan jute-jute dong, senyum sedikit dong. Ya, saya suka belanja, terutama di daerah Bandung Selatan itu. Kenapa sih orang belanja? Pantes kamu sepi belanjaan kamu. Kalau nggak saya yang belanja sukle gitu kan. Tiang kasih nasihat, tiang ini kalau datang kemana-mana tiang nggak cerewet. Bu, biang, tolong nanti kalau dagangannya jangan seperti ini. Tolong ditata yang rapi, jangan romon, senyum, om swastiastu. Coba lihat pedagang yang non Bali.
numbas ajengan 8.000 aja walaupun standarnya 10.000 nasi bungkus, numbas 5.000 dikasih sama mereka. Oh iya, nggih mas, nggih. Kita kan, mereka kan baik.